Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia dari kelas 3C dari Prodi Bimbingan dan Konseling akan menjelaskan tentang program bimbingan dan konseling komprehensif. Dalam program bimbingan dan konseling komprehensif atau Comprehensive Guidance and Counseling, terdapat 4 komponen pelayanan yang memfasilitasi peserta didik secara sistematik dan terprogram untuk mencapai standar kompetensi kemandirian peserta didik atau Standard Based Guidance and Counseling. 4 komponen pelayanan tersebut, yang pertama pelayanan dasar, kedua pelayanan responsif, dan yang ketiga perencanaan individual, dan keempat dukungan sistem. Penjelasan mengenai 4 komponen tersebut akan saya uraikan pada bagian berikut. Yang pertama, pelayanan dasar atau guidance kurikulum. Pelayanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis atau terjadwal dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Secara khusus, pelayanan dasar bertujuan membantu peserta didik agar yang pertama, memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungan pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan agama. Kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Ketiga, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Keempat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Fokus perilaku yang dikembangkan dalam komponen pelayanan dasar menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Materi pelayanan dasar dirancang berdasarkan standar kompetensi kemandirian yang diantaranya mencakup pengembangan pertama, self-esteem, kedua, motivasi berprestasi, ketiga, keterampilan mengambil keputusan, keempat, keterampilan memecahkan masalah, kelima, keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, keenam, penyadaran keragaman budaya, dan yang ketujuh, perilaku bertanggung jawab. Ada 5 strategi pelaksanaan pelayanan dasar. Yang pertama, bimbingan klasikal. Melalui bimbingan klasikal, guru pembimbing melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas secara terjadwal. Kedua, pelayanan orientasi merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama sekolah atau madrasah. Ketiga, pelayanan informasi merupakan sarana pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung atau tidak langsung, media cetak atau elektronik. Keempat, bimbingan kelompok merupakan pelayanan kepada peserta didik dalam kelompok kecil, 5 sampai dengan 10 orang. Untuk merespon kebutuhan dan minat mereka, topik yang dibahas adalah masalah umum dan tidak rahasia, seperti cara belajar yang efektif, kiat menghadapi ujian atau mengelola stres. Kelima, aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi-pribadi peserta didik dan lingkungannya. Melalui kegiatan ini dapat ditemukan need assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, serta dapat diperoleh hasil analisa perkembangan peserta didik. Komponen pelayanan selanjutnya yaitu pelayanan responsif atau responsive service, di mana pelayanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah dan memerlukan pertolongan segera supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Pelayanan responsif bertujuan menginterferensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi peserta didik yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah pribadi sosial, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan. Fokus pelayanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan peserta didik. Masalah peserta didik pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung,
tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang tampak seperti A. Merasa cemas tentang masa depan, B. Merasa rendah diri, C. Berperilaku impulsif atau kekanak-kanakan, D. Bolos sekolah, E. Malas belajar, F. Memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik, G. Kurang bisa bergaul, H. Prestasi belajar rendah, I. Malas beribadah, J. Pergaulan bebas, K. Tawuran, stres, dan masalah keluarga. Ada 9 poin penting dalam strategi pelaksanaan pelayanan responsif. Yang pertama, konseling individual dan kelompok. Pelayanan ini ditujukan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Kedua, referral. Guru pembimbing dapat mereferal, rujukan, mengalih tangankan masalah peserta didik bila di luar kewenangannya kepada pihak yang lebih berwenang, seperti psikolog, dokter, dan kepolisian. 3. Kolaborasi dengan guru atau wali kelas. Melalui kegiatan ini, guru pembimbing dapat memperoleh informasi tentang prestasi-prestasi belajar, kehadiran dan pribadi peserta didik dari guru mata pelajaran melalui wawancara atau isian angket. Kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua peserta didik penting dilakukan agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya di sekolah atau madrasah, tetapi berlanjut di rumah, saling memberikan informasi, pengertian dan tukar pendapat dalam upaya memecahkan masalah dan mengembangkan potensi peserta didik. Kelima, kolaborasi dengan pihak lain. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya sekolah atau madrasah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Keenam, konsultasi. Perlu konsultasi dengan pimpinan sekolah atau madrasah, staf, guru-guru, karyawan, dan komite sekolah untuk membangun kesamaan persepsi dalam menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif, memberikan pelayanan kepada peserta didik, dan meningkatkan kualitas program. Ketujuh, bimbingan teman sebaya atau peer guidance. Melalui kegiatan ini, peserta didik diberikan latihan oleh guru pembimbing untuk menjadi pembimbing, mentor, tutor, atau mediator bagi peserta didik lain untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. Kedelapan, konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik yang bersifat terbatas dan tertutup. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak-pihak yang memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik itu. Kesembilan, kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan tentang peserta didik tertentu yang sedang ditangani dalam upaya mengentaskan masalahnya. Komponen layanan yang ketiga yaitu pelayanan perencanaan individual atau individual student planning. Pengertian, pelayanan perencanaan individual merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Kegiatan orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi diperlukan dalam implementasi pelayanan ini. Tujuan melalui pelayanan perencana individual yang dimana peserta didik diharapkan pertama, mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah atau madrasah, dunia kerja, dan masyarakatnya. Kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya. Ketiga, mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. Keempat, mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Yang menjadi fokus pengembangan dari perencanaan individu adalah yang pertama, akademik. Memanfaatkan keterampilan belajar, menentukan pendidikan lanjutan dan jurusannya, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat. Kedua, yaitu karir. Karir ini mengeksplorasi peluang-peluang karir, pelatihan pekerjaan, dan mempunyai kebiasaan bekerja. Ketiga, sosial pribadi, yang dimana mengembangkan konsep diri yang positif dan keterampilan sosial yang efektif.
Adapun strategi yang dipakai dalam pelaksanaan pelayanan perencanaan individual yang pertama, penggunaan aplikasi instrumentasi. Melalui aplikasi instrumentasi, guru pembimbing dapat menjaring data atau informasi dari peserta didik yang selanjutnya dianalisis sehingga memperoleh gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan diri peserta didik. Kedua, penilaian individual. Penilaian individual bertujuan agar peserta didik memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya sebagai pribadi secara positif dan konstruktif. Ketiga, penempatan dan penyaluran. Kegiatan ini dilakukan khususnya saat membimbing peserta didik dalam pemilihan penjurusan untuk membentuk dirinya menempati posisi yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Komponen layanan yang keempat yaitu dukungan sistem atau sistem support, di mana dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur atau teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Tujuan komponen ini memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, sedangkan bagi personil pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah atau madrasah. Strategi pelaksanaan dukungan sistem ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pengembangan jejaring atau networking dan profesi pengembangan jejaring yang menyangkut kegiatan konselor atau guru pembimbing yang meliputi A. Konsultasi dengan guru-guru, B. Menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, C. Berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah atau madrasah, D. Bekerja sama dengan personal sekolah atau madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan konseling, E. Melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling, F. Melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, kegiatan manajemen kegiatan yang merupakan upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling yang melalui kegiatan 1. Pengembangan program, 2. Pengembangan staf, 3. Pemanfaatan sumber daya, dan 4. Pengembangan penataan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu riset dan pengembangan kegiatan. Riset dan pengembangan merupakan aktivitas konselor yang berhubungan dengan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Itu saja yang dapat saya jelaskan dalam tugas kali ini dengan mata kuliah dasar-dasar BK. Saya Nur Lutfia dari kelas 3C dengan NIM 220404502019 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.